Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Hadi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Kelas PJKRE angkatan 2018. NIM 1831041174. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yaitu yang dengan judul lab dan perpustakaan. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint. PowerPoint tugas lab dan perpustakaan. Yang pertama, pengertian laboratorium. Laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja atau untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain-lain. Berdasarkan definisi tersebut, laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia ataupun bidang ilmu lain, yang merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Menurut Sukarso tahun 2005, secara garis besar, laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan dan pengkaji gejala-gejala alam. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kemudian yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan. Yang kelima, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi dari laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, lab atau laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi yang dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau afektif. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Kemudian yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Pemanfaatan laboratorium sebagai sumber belajar. Pertama, manfaat laboratorium yaitu sebagai sumber belajar mengajar yang digunakan sebagai metode pengamatan dan metode percobaan serta sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Kemudian lanjut ke manfaat laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang ketiga, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai
modal sikap ilmiah seseorang ilmuwan. Yang keempat, memberi rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Angka Suara tahun 1982 mengatakan bahwa melalui kegiatan praktikum yang biasanya dilakukan di laboratorium, siswa diharapkan dapat: yang pertama, mengembangkan berbagai keterampilan secara terintegrasi. Yang kedua, mengenal berbagai peralatan laboratorium. Yang ketiga, mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen. Yang keempat, mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Kemudian yang mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara tepat dan akurat. Yang mengembangkan keterampilan dan mengobservasi. Kemudian mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen. Kemudian lanjut mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan. Mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan percobaan sendiri. Kemudian menambah keberanian berpikir sendiri dan menanggung risiko. Kemudian merangsang berpikir siswa melalui eksperimen. Kemudian yang terakhir, mengembangkan keterampilan dalam memecah masalah dengan berbagai variabel yang banyak dan berbagai kemungkinan pemecahannya. Kemudian kita lanjut ke macam-macam laboratorium. Yang pertama, laboratorium yang digunakan untuk pendidikan terutama tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua, laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang dibidanginya. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan laboratorium atau praktikum turut berperan dalam mencapai tiga tujuan pelajaran, antara lain: yang pertama, keterampilan kognitif, misalnya melatih agar teori dapat dimengerti. Yang kedua, agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan afektif, misalnya belajar bekerja sama, belajar menghargai bidangnya, dan belajar merencanakan kegiatan secara mandiri. Kemudian yang ketiga, keterampilan psikomotorik, misalnya belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan, belajar memakai peralatan dan instrumen tertentu. Penerapan kegiatan laboratorium dalam pembelajaran memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan dari pelaksanaan praktikum antara lain: yang pertama, melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Yang kedua, siswa dapat meyakini akan hasilnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga, siswa akan mempunyai kemampuan dalam keterampilan mengelola alat, mengadakan percobaan, membuat kesimpulan, menulis laporan, dan mampu berpikir analisis. Siswa lebih cenderung tertarik pada objek yang nyata di alam sekitarnya, memupuk dan mengembangkan sikap berpikir ilmiah, sikap inovatif, dan saling bekerja sama. Kemudian yang terakhir, membangkitkan minat ingin tahu, memperkaya pengalaman, keterampilan kerja, dan pengalaman berpikir ilmiah. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari praktikum antara lain: guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Yang kedua, tidak semua mata pelajaran dapat dipraktikkan dan tidak semua dikerjakan dengan metode praktik. Kemudian alat-alat dan bahan yang mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktik. Kemudian banyak waktu yang dipergunakan untuk praktik sehingga kemungkinan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kelengkapan sarana dan prasarana setiap jenis laboratorium memiliki ruangan sebagai berikut. A. Ruang pengelola laboratorium.
B. Ruang praktik dan peserta didik. Yang ketiga, ruang kerja dan persiapan dosen. Kemudian yang bagian D, ruang atau tempat penyimpanan alat. Kemudian kita ke materi pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya. Dari istilah pustaka berkembang istilah perpustakaan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pustakawan adalah orang yang bekerja pada lembaga-lembaga perpustakaan yang sejenis dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal. Kemudian yang kedua, kepustakaan. Bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan baik berupa artikel, karangan, buku, laporan, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, ilmu perpustakaan. Adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan baik dari segi organisasi, koleksi, penyebaran dan pelestarian ilmu, pengetahuan, teknologi dan budaya, serta jasa-jasa lainnya kepada masyarakat. Hal lain yang berkenaan dengan jasa perpustakaan dan peranan secara lebih luas. Yang keempat, kepustakawanan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya penerapan ilmu perpustakaan dan profesi kepustakawanan. Maksud dan tujuan dari pendirian perpustakaan yaitu menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus-menerus, diolah dan diproses sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia atau ilmu pengetahuan teknologi dan budaya melalui aktivitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi. Sebagai agen perubahan atau agen of change dan agen kebudayaan serta pusat informasi dan sumber belajar mengenai masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tujuan pendirian perpustakaan adalah untuk menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, terbiasa membaca, berbudaya tinggi, serta mendorong terciptanya pendidikan sepanjang hayat. Peranan, tugas, dan fungsi perpustakaan. Yang pertama, menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. Yang kedua, menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca, serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi antar pemakai dan atau penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Yang keempat, motivator, mediator dan fasilitator sebagai pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, berperan sebagai agen perubahan, pembangunan, dan kebudayaan manusia. Tugas perpustakaan. Setiap perpustakaan memiliki kewajiban yang sudah ditentukan dan dirancangkan untuk dilaksanakan. Tugas setiap jenis perpustakaan berbeda-beda sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan. Fungsi perpustakaan. Pada umumnya perpustakaan memiliki fungsi yaitu fungsi penyimpanan, bertugas menyimpan koleksi informasi karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan. Fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Fungsi pendidikan. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non-formal.
Fungsi rekreasi. Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan seperti novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. Fungsi kultural. Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti pameran, pertunjukan, bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya. Perpustakaan dipandang sebagai ilmu dari 3 aspek, yaitu ontologis. Ilmu perpustakaan dapat dikaji dari definisi dan objek yang menjadi kajiannya. Epistemologis, bahwa ilmu perpustakaan memiliki kerangka pemikiran logis dan konsisten dengan argumen yang tersusun sebelumnya, menjabarkan hipotesis sebagai dedukasi kerangka pemikirannya dan melakukan falsifikasi dan verifikasi atas hipotesis dan mengujinya sebagai faktual. Yang ketiga, aksiologis, bahwa terbukti ilmu perpustakaan telah membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, ilmu perpustakaan dapat terdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Saat ini berkembangnya terpengaruhi oleh banyak bidang ilmu, namun syarat-syarat di atas bisa terpenuhi. Baik, itulah tadi PowerPoint yang lab dan perpustakaan yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.